Eh, saya sebenarnya bukan penulis puisi ya. Saya beberapa kali mencoba menulis puisi, tapi istri saya bilang puisi kamu jelek gitu. Jadi yang pertama menilai tulisan saya istri saya, bilang kamu nggak usah nulis puisi deh, puisi kamu jelek gitu kan. Kamu cocoknya nulis esai saja, cerpen bolehlah gitu kan. Tapi saya terlalu percaya diri bahwa saya bisa nulis puisi gitu, walaupun jelek. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang contoh puisi yang jelek, belajarlah dari puisi-puisi saya. Tapi saya akan bicara tentang puisi dari sisi historis gitu. Jadi puisi itu punya sejarah yang panjang. Dulu di abad ketiga milenium ya, abad milenium sebelum Masehi di Yunani, puisi itu pertama kali disebut dengan Gilgamesh gitu kan. Ada Gilgamesh. Gilgamesh itu semacam kitab puisi yang bercerita tentang kita bisa saling kenal, karena mungkin teman-teman belum mengenal saya, belum mengenal kedua penulis kita yang hadir pada sore hari ini. Saya sendiri Ulfa. Saya adalah orang yang menyukai puisi. Di samping kanan saya ada Kakanda Alvin. Biar saya bacakan dulu biografi beliau. Kakanda Alvin adalah memiliki nama pena Alvin Sulfatri, kelahiran 18 Oktober di Kepe, Luwu, Sulawesi Selatan, sementara berproses mengenali diri untuk mengalami keberadaannya yang luput dari upaya pencariannya. Wah, puitis sekali. Kakanda Alvin ini sudah menulis banyak sekali buku yang karena keterbatasan saya gagal untuk mengumpulkan judul-judul bukunya pada sore hari ini. Jadi mungkin teman-teman setelah ini bisa membaca bukunya, ada di depan saya. Salah satunya yang saya pegang ada Wasiat Sunyi. Jadi Alvin suka membahas tentang sunyi, sepi. Beliau adalah penulis puisi idola saya. Selanjutnya ada Kakanda Asran. Beliau juga adalah seorang penulis, bukan hanya puisi, beliau juga menulis esai, menulis macam-macam buku. Kakanda Asran memiliki nama lengkap Asran Salam, lahir pada 7 Maret 1983. Buku pertama yang ditulis yaitu Jejak Dunia yang Retak. Dan ada masih banyak lagi buku yang lainnya. Kakanda Asran, sependek pengetahuan saya, beliau adalah founder dari Rumah Baca Akitanawa yang bertempat di kelurahan Desa Patedong Selatan. Ya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali diskusi kita ini, karena ini adalah diskusi yang santai, tidak begitu formal. Jadi kita boleh sambil Kakanda Alvin dan Asran memberikan sedikit banyak pengetahuannya tentang dunia tulis menulis. Teman-teman boleh mempertanyakan, boleh menyanggah, boleh bertanya di salah-salah, jadi tidak di itu. Baiklah, untuk pertama mungkin kita ke Kakanda Alvin dulu. Saya sih penasaran ya, saya sebagai orang yang menyukai puisi, saya penasaran dengan proses kreatifnya Kakanda Alvin. Kok bisa sampai beliau ternyata punya banyak buku puisi dan itu luput dari pengetahuan saya sebagai pemuda di Luwu. Ternyata ada Pale Kakanda dari Luwu yang memiliki kemampuan menulis yang begitu baik dan sudah punya banyak buku. Ya, saya mungkin langsung ke Kakanda Alvin. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang sebenarnya saya adalah orang yang tertutup, boleh dibilang tertutup, dan itu terbukti ketika saat ini saya muncul di Luwu. Itu pun saya sudah merilis buku yang ke-7 dan semuanya adalah buku puisi.
Saya memang asli orang Luwu, kalau dikata asli karena orang tua semua orang di sini. Saya kelahiran KP dan keluarga besar saya banyak di Balo-Balo, Belopa juga ada. Melahirkan buku pertama saya itu pada tahun 2016 dengan judul Sepisau Rindu. Buku tersebut sebenarnya awalnya tidak direncanakan untuk dibuka, hanya sebatas status-status lewat aja di Facebook. Ya, tapi karena teman-teman di Facebook banyak yang pengen mengoleksi, jadi saya bukukan. Dan kebetulan ada teman penyair di Makassar yang menginginkan buku itu naskah itu supaya menjadi buku. Jadi beliaulah yang membukukan, bukan saya sebenarnya. Saya hanya sebagai penulisnya saja. Kemudian berlanjut ke buku-buku berikutnya, dan memang saya masih belum membuka diri untuk di daerah saya sendiri di Luwu. Kenapa? Karena saya belum menemukan insan-insan yang sesama pegiat literasi, sesama pencinta puisi, apalagi yang dikatakan sesama penulis puisi. Padahal saya tahu di Luwu ini banyak sekali penulis. Dan penulis pertama yang saya kenal di Luwu itu adalah Bapak Asran Salam. Dan alhamdulillah dari tahun lalu sudah memiliki buku saya yang saya sumbangkan di rumah baca beliau. Dan selama ini boleh dibilang saya di Luwu bergerak sendiri untuk menulis. Jadi melalui media internet saya menjalin hubungan dengan kawan-kawan yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jadi saya banyak belajar dari Prof. Sapardi, Prof. Sutarji, Joko Pinurbo, dan termasuk yang paling dekat dengan saya adalah Bambang Uban. Penyair yang paling dekat saya adalah beliau, dan beliaulah yang yang memarahi saya ketika tahu kalau ternyata di Luwu itu saya tidak bergerak sama sekali. Dalam artian saya tidak memberikan apa-apa untuk Luwu dalam hal tulisan atau literasi. Nah, hal itulah yang membuat saya untuk mulai menginjakkan kaki ke Kota Belopa, mencari siapa sih sebenarnya orang-orang pegiat literasi yang ada di Kota Belopa. Dan orang yang membawa saya ke sini itu adalah Rafat Alwi Sengon, yang lebih dikenal dengan nama Sengon. Beliau juga yang mengenalkan saya dengan Asran, dengan beberapa orang. Dan termasuk di hadapan saya ada yang saya tahu bahwa beliau adalah penulis pegiat literasi. Tapi selama ini cuma tahu nama saja. Sering Bang Lobo bilang, ada katanya, iya Ibu. Terus Bang Lobo bilang, iya kalau saya sekarang lebih banyak berdiskusi dengan Bang Jaya. Dengan Bang Jaya lebih banyak berdiskusi dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau juga. Mungkin untuk dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit pengantar dari Kakak Alvin. Mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada Kakak Daslan Salam untuk menyampaikan sedikit pembukaan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karena kita semua diberi kesehatan. Saya sebenarnya bukan penulis puisi ya. Saya beberapa kali mencoba menulis puisi, tapi istri saya bilang puisi kamu jelek gitu. Jadi yang pertama menilai tulisan saya istri saya bilang, kamu nggak usah nulis puisi deh, puisi kamu jelek gitu kan. Kamu cocoknya nulis esai saja, cerpen bolehlah gitu kan. Tapi saya terlalu percaya diri bahwa saya bisa nulis puisi gitu, walaupun jelek. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang contoh puisi yang jelek, belajarlah dari puisi-puisi saya. Tapi saya akan bicara tentang puisi dari sisi historis gitu. Jadi puisi itu punya sejarah yang panjang. Dulu di abad ketiga milenium ya, abad milenium sebelum Masehi di Yunani, puisi itu pertama kali disebut dengan Gilgamesh gitu kan. Ada Gilgamesh. Gilgamesh itu semacam kitab puisi yang bercerita tentang persahabatan antara Enkidu dan Gilgamesh.
Jadi awal-awalnya puisi itu tidak ada berbicara romantis, tidak ada. Jadi dia tidak bicara romantika, tapi dia bicara tentang persahabatan, persaudaraan, kekerabatan, dan seterusnya. Pokoknya dia bertema-tema tentang kehidupan sehari-hari. Nah, puisi juga awal-awalnya banyak berbicara tentang mitologi Yunani misalnya. Kemudian perjalanannya, kemudian puisi banyak berbicara tentang spiritualisme. Makanya ada lahir kitab Tao, Confucius, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi puisi bukan dalam sejarahnya, puisi bukan berarti tidak punya tantangan. Dia punya tantangan untuk dia bisa lahir sebagai disiplin ilmu, lahir sebagai sebuah kajian tersendiri. Dia punya tantangan. Ya, sekitar abad 400 sebelum Masehi, di era para filosof lah kira-kira. Plato, atau lebih familiar sekarang disebut dengan Platon, itu mengkritik puisi. Baginya bahwa puisi adalah hanya ekspresi semata. Puisi itu tidak bisa membicarakan tentang kebenaran. Puisi itu tidak bisa mewakili kita berbicara tentang kebenaran. Itu menurut Plato. Karena kita tahu Plato misalnya membagi dunia atas, dunia bawah, atau dunia idea dengan dunia imaji atau dunia palsu. Nah, kata Plato, puisi itu adalah ekspresi yang tidak mewakili kenyataan. Sedangkan kenyataan yang ingin dibahasakan adalah kenyataan dunia bawah, sehingga puisi itu adalah imitasi dari imitasi, jadi palsu dari kepalsuan, jadi tidak bisa bicara tentang kebenaran. Itu menurut Plato. Maka Plato mengatakan satu-satunya yang bisa mewakili kita untuk bicara kebenaran adalah filsafat, puisi nonsan, karena dia hanya ekspresi saja, subjektivitas, kira-kira seperti itu. Tapi Platon juga dikritik oleh muridnya sendiri, oleh Aristoteles, bilang bahwa tidak, puisi juga punya ruang sendiri, dia punya logikanya sendiri dan bisa membicara tentang kebenaran. Hingga kita ke abad modern itu ada salah satu filosof namanya Martin Heidegger. Martin Heidegger itu bilang bahwa bukan hanya filsafat yang bisa bicarakan kebenaran, puisi juga bisa menyampaikan kebenaran. Cuma kalau filsafat menyampaikan kebenaran secara rigorus, secara rigid, ketat. Kalau puisi itu membicarakan kebenaran yang sangat elastis dan menyampaikan kebenaran sangat elastis, dan itu terbukti. Misalnya kalau kita kontes Indonesia, apa yang disampaikan oleh Rendra itu kan semua kebenaran tentang realitas sosial, apa yang disampaikan dengan penyair-penyair yang lain. Nah, tapi apapun itu, puisi pada sisi tertentu memang dia adalah ruang-ruang subjektivitas, karena memang ini bagi saya dalam pandangan kita sehari-hari, memang apa sih yang disebut dengan objektivitas itu? Walaupun filsafat mengklaim objektivitas, walaupun sains sekarang yang marak di Facebook nih, sekarang ini perdebatan sains dan agama oleh Ganawan Muhammad dan kawan-kawannya misalnya memperebutkan tentang objektivitas. Apakah sains bisa mewakili bicara objektivitas? Apakah agama bicara objektivitas, dan seterusnya? Saya pikir pertanyaannya adalah apa sih yang objektivitas itu? Tidak ada objektivitas yang lepas dari subjektivitas. Semuanya punya sisi-sisi subjektivitas, harta sains pun. Misalnya sains yang dianggap paling objektivitas, fisika, matematika, dan seterusnya, ternyata temuan-temuan tentang penemuan-penemuan sains ternyata itu diawali dari permenungan-permenungan subjektivitas. Teori gravitasi misalnya itu ditemukan Einstein ketika misalnya siapa lagi? Isaac Newton itu ketika melihat apel jatuh, dan seterusnya. Jadi unsur-unsur subjektivitas itu tidak bisa dipisahkan, sehingga apa yang dimaksud paling objektif sebenarnya itu tetap mengandung unsur subjektif, termasuk puisi tentunya. Puisi sudah pasti sisi subjektifnya lebih banyak, walaupun dia membicarakan yang realitas yang
kenyataan yang nampak, tetapi tetap sisi subjektifnya lebih dalam. Kemudian kalau mengenai teori puisi saya tidak terlalu mengerti karena saya bukan akademisi di situ, tetapi umumnya yang saya pernah dengar bahwa puisi itu secara umum hanya dibagi dua, puisi terang dan puisi gelap. Puisi gelap adalah puisi yang hiperbolik dan metaforiknya itu sangat dalam, sangat banyak dan sangat simbolik. Nah, itu biasanya mengindikasikan sebagai puisi gelap, puisi yang kira-kira ketika kita tidak mudah untuk langsung menebak maknanya seperti apa, kira-kira puisi gelap seperti itu. Sedangkan puisi terang, ya puisi yang kita tidak terlalu berpikir keras untuk mengetahui maksudnya, oh kira-kira seperti ini. Misalnya puisi-puisinya Wiji Tukul itu puisi-puisi terang. Di puisi terang itu kira-kira realis ya. Dia jadi puisi-puisi terang itu adalah puisi-puisi realis, sedangkan puisi-puisi gelap itu puisi-puisi surrealis. Kira-kira seperti itu hanya sekedar pengantar saja. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman sekalian yang ada di sini mungkin bisa lebih banyak membantu kita untuk berdiskusi. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sebelum kita melangkah ke berbagi pertanyaan dan mendiskusikan pertanyaan itu, saya sebelumnya mau bertanya sama Kak Alvin dan Kak Asran. Seberapa bermanfaat sih puisi itu mempengaruhi kehidupan kita? Saya sih berpikirnya tidak ada fungsinya itu puisi di kehidupan ini, saya gitu. Coba deh, saya mau minta pendapatnya Kak Alvin sama Kak Asran. Seberapa jauh gitu kita harus paham tentang puisi, seberapa puisi itu mampu mempengaruhi kehidupan dan apa saja yang bisa dipengaruhi oleh puisi itu. Ya, saya bagi.